pihak Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Yang aman dan nyaman. Mari kita tingkatkan kesadaran tentang bahayanya perundungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liona Kanita Putri dengan NIM 2310222057 dari Prodi Agribisnis. Saya Azwajul Mutahara dengan NIM 2310223018 dari Prodi Agribisnis. Nama saya Hafifah Indah Samsabila dari jurusan Agroteknologi. Kenalkan, nama saya Siti Kesha dengan NIM 2310222028. Saya Wilda Rahmatul Ulia dengan NIM 2310222044 dari Prodi Agribisnis. Miris, Indonesia menjadi 5 negara tertinggi di dunia yang mengalami kasus bullying di tingkat pendidikan. Bullying merupakan bentuk penindasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan menyakiti orang tersebut, baik secara fisik maupun secara psikis. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang dampak dari kekerasan dan juga perundungan terhadap perkembangan psikologis dan juga prestasi siswa di lingkungan sekolah. Dalam beberapa tahun terakhir, isu-isu mengenai perundungan dan juga kekerasan semakin menjadi perhatian bagi kita semua. Kekerasan dan juga perundungan bukan hanya sekedar masalah fisik, tetapi mereka juga bisa meninggalkan bekas yang begitu mendalam bagi perkembangan psikologis siswa. Dampak psikologis dari kekerasan dan juga perundungan bagi siswa bisa meliputi rasa marah, frustasi, dan bahkan rasa bersalah. Banyak siswa yang merasa terasing dan sulit untuk menjalin hubungan sosial. Selain itu, dampak ini juga berpengaruh pada prestasi akademik. Siswa yang mengalami perundungan seringkali mengalami penurunan prestasi, keengganan untuk pergi ke sekolah, dan bahkan gangguan tidur. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Mari kita tingkatkan kesadaran tentang bahayanya perundungan dan juga kekerasan. Setiap tindakan yang kecil dapat membuat perbedaan yang besar. Mari bersama-sama kita hentikan kekerasan dan juga perundungan yang terjadi di lembaga pendidikan. Apa saja metode ataupun program yang dapat mengurangi adanya kekerasan, perundungan, ataupun bullying yang terjadi di sekitaran lingkungan sekolah ataupun kampus. Terdapat 3 program untuk mencegah adanya terjadinya kasus perundungan atau bullying. Yang pertama, program anti kekerasan dan perundungan. Program ini dapat dijalankan kepada mahasiswa ataupun siswa dari guru ataupun dosen, dapat berupa sebuah pembelajaran di kelas, diskusi ataupun simulasi, yang mananya bertujuan agar siswa ataupun mahasiswa tahu apa saja bentuk perundungan, apa saja jenis perundungan, bagaimana pencegahan dan cara mengatasi perundungan. Selanjutnya yaitu diadakannya program deteksi dini atau intervensi. Program ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menangani kasus perundungan ataupun kekerasan yang terjadi di sekitar sejak dini. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai upaya seperti pelatihan kepada guru ataupun dosen ataupun tenaga pendidik untuk dapat mengidentifikasi adanya tanda-tanda kekerasan atau perundungan serta menyediakan layanan konseling bagi korban maupun pelaku. Dan yang terakhir, diadakannya program penanganan bagi korban dan pelaku. Hal ini bertujuan untuk memberikan dukungan kepada korban dan memberikan bimbingan maupun pembinaan kepada pelaku. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai upaya, yaitu seperti pendampingan psikologis, terapi, dan layanan rehabilitasi bagi pelaku. Sekian program ataupun metode yang dapat dilakukan untuk mengurangi adanya kekerasan ataupun perundungan maupun bullying yang terjadi di sekitaran kampus maupun sekolah. Kekerasan dan perundungan di lembaga pendidikan adalah masalah serius yang harus kita hadapi bersama. Fenomena ini tidak hanya melukai korban secara fisik, tetapi juga meninggalkan dampak psikologis yang mendalam. Tapi, apa sebenarnya yang menyebabkan hal ini terjadi?
Pertama, faktor individu. Siswa yang kurang memiliki empati atau mengalami ketidakstabilan emosi seringkali menjadi pelaku kekerasan. Ada juga yang melakukannya untuk mencari pengakuan atau dominasi. Sayangnya, trauma yang mereka alami di luar sekolah, seperti kekerasan di rumah, juga dapat menjadi pemicu. Selanjutnya ada faktor lingkungan sosial. Lingkungan sosial juga memiliki peran besar. Tekanan dari teman sebaya seringkali membuat seseorang ikut-ikutan melakukan perundungan hanya demi diterima dalam kelompok. Di sisi lain, korban sering menjadi target karena stigma sosial atau dianggap berbeda, baik dari segi fisik, budaya, maupun status sosial. Yang ketiga ada faktor keluarga. Faktor keluarga juga tidak bisa diabaikan. Pola asuh yang tidak sehat seperti kekerasan atau kurangnya perhatian dapat membentuk perilaku negatif anak. Anak-anak yang menyaksikan atau mengalami kekerasan di rumah cenderung membawa pola tersebut ke lingkungan sekolah. Kemudian ada lingkungan sekolah. Kekurangan pengawasan di area tertentu, lemahnya sistem disiplin, dan lingkungan yang terlalu kompetitif dapat menciptakan ruang bagi kekerasan dan perundungan. Sekolah yang gagal menciptakan budaya saling menghormati berisiko memperburuk situasi. Tak hanya itu, pengaruh media juga besar. Paparan konten kekerasan melalui televisi, game, atau media sosial dapat mempengaruhi cara anak berpikir dan bertindak. Bullying bahkan menjadi bentuk perundungan yang kini semakin sering terjadi. Terakhir, norma sosial dan budaya. Diskriminasi atau eksploitasi tertentu seperti norma gender seringkali menjadi alasan seseorang menjadi korban perundungan. Kekerasan dan perundungan adalah masalah yang kompleks dengan banyak faktor penyebab. Namun, dengan kerjasama antara siswa, guru, orang tua, dan masyarakat, kita bisa menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan inklusif bagi semua. Mari bergerak bersama hentikan kekerasan di sekolah. Baik, selanjutnya tentang bentuk-bentuk kekerasan atau perundungan atau biasanya kita sebut dengan bullying yang terjadi di lembaga pendidikan. Nah, kekerasan atau perundungan banyak sekali terjadi di lembaga pendidikan seperti sekolah ataupun universitas. Nah, bentuk dari kekerasan atau perundungan ini terbagi dengan beberapa kriteria. Yang pertama yaitu berdasarkan pelakunya, yang kedua berdasarkan tujuannya, yang ketiga berdasarkan tempat terjadinya, dan yang keempat berdasarkan jenisnya. Nah, kekerasan atau perundungan yang pertama yaitu berdasarkan pelakunya. Nah, berdasarkan pelakunya itu pun terbagi dengan dua kriteria. Yang pertama, pelakunya terdiri dari satu orang atau individu. Yang kedua, pelakunya terdiri dari berkelompok atau perkumpulan orang-orang yang berada di lembaga pendidikan tersebut. Yang kedua yaitu berdasarkan tujuannya. Dari beberapa perundungan atau kekerasan yang memiliki tujuannya yaitu pertama, menyakiti. Berarti para pelaku bertujuan melukai fisik atau emosi para korban. Nah, yang kedua yaitu mengontrol. Para pelaku ingin menunjukkan kekuasaan terhadap diri korban yang mereka rundung atau yang mereka bully. Yang ketiga yaitu mengancam. Para pelaku menggunakan ancaman untuk manipulasi atau membuat korban takut. Baik, yang ketiga berdasarkan tempat terjadinya. Nah, perundungan itu dapat terjadi di sekolah. Misalnya terjadi di ruang kelas, lapangan, kamar mandi, atau lokasi lain yang berada di lingkungan sekolah. Yang kedua yang di rumah. Dalam konteks pendidikan, seperti masa COVID-19, pembulian dapat terjadi juga walaupun mulai dari rumah, seperti mulai dari media sosial ataupun dengan pesan online. Nah, yang keempat yaitu berdasarkan jenisnya. Perundungan atau kekerasan yang terjadi di lembaga pendidikan juga dapat dibedakan melalui jenisnya. Yang pertama yaitu kekerasan fisik. Bisa meliputi pemukulan, menendang, ataupun menggunakan alat yang dapat menyakiti para korban. Nah, yang kedua yaitu kekerasan verbal, seperti menghina, mencemooh, atau memberi julukan yang dapat merendahkan para korban. Nah, yang terakhir yaitu kekerasan seksual, yang dapat melibatkan tindakan yang tidak senonoh, baik secara langsung ataupun secara verbal.
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.